Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adadu harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahar abdalin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 10 baris keempat dari atas ke bawah. Dan air yang berubah dengan dia dengan obat yang banyak. Perubahan air itu Bapak Ibu banyak. Contoh, hilang kejernihan air yang ada kalornya aja. Berarti tidak ada lagi air itu jernih karena keruh. Sebab hujan misalnya daerah pengaruh masuk ke sungai Batavia, keruh. Sampai kita mengambil air lewat keran, jernihnya nggak ada lagi. Saking keruhnya air itu, hilang warna aslinya air. Itu penting. Warna aslinya air itu hilang. Kan air itu putih, awal asal sumber air itu putih. Lalu keruh. Nah, itu namanya perubahannya banyak. Mensucikan jiwa, suci. Air itu asalnya bening. Kekanakan bercampur, diaduknya lumpur di dalam baik-baik. Lumpur di dalam diaduknya. Karena lumpur tadi diaduknya kekanakan, dia bercampur dan mati. Lalu hilanglah kejernihan air. Total berubah air itu menjadi air lumpur. Maksudnya air itu berlumpur, gitu. Bukan air lumpur, hati-hati. Air itu berlumpur, campur lumpur. Perubahannya banyak, hilang jernihnya air. Sebelum kekanakan mandian itu, air itu bening-bening aja. Karena dapatnya bumbunya bercampur. Kekanakan itu kita di sini berwudu di situ, di sini bercampur. Hilangkan warna asli air, maka air itu tetap punya suci. Karena catat baik-baik atau diingat, semua perubahan dari air tadi dari yang suci juga. Lain yang dahulu kita mempelajari air itu menjadi lumpur, air lagi. Karena air lagi lumpur, tapi lumpur kok ngandung air. Lumpur nggak bisa Bapak Ibu dibobol lumpurnya. Air lagi masalahnya. Berarti menjadi lumpur. Mungkin air itu sedikit karena sudah surut, lalu lumpur yang banyak. Memang ada airnya, tapi tidak bisa kita ambil air itu yang ada muncul lumpur. Berarti yang dominan itu adalah lumpur yang muncul, bukan air. Lain air itu diaduk kekanakan, lalu lumpurnya itu Bapak Ibu tahampur berubah warna air. Tetap airnya ada, tapi hilang warna aslinya air. Air itu terus suci. Ini maksudnya Bapak Ibu. Suci mensucikan jiwa, melainkan. Nah, ini kita ulun bergaris di bawah hasil belajar kita ini. Kitab ini hasil belajar Bapak Ibu. Ulun tamat belajar kitab ini. Tamat ulun belajar. Nah Bapak Ibu, berapa ulun tamat? Sekarang berapa? Ulun tamat belajar ini ada beberapa guru lain. 1430. Sekarang berapa? Berapa tahun?
juga ini tamat lawan guru muas belajar kita hadir di pengajian guru hadir ulun tamat 1435 agak sedikit baru sama guru ulun di Hulu Sungai 1428. Ayo garis di bawah ulun melainkan jika hilang daripadanya nama air lupa. Tidak lagi air itu mensucikan karena berubah lumpur, bukan air bercampur lumpur. Hati-hati. Kalau air itu bercampur lumpur, tetap nama air. Tapi kalau air itu berubah jadi lumpur, bukan air lagi yang muncul lumpur. Berarti yang muncul lumpur. Maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci karena yang namanya membedak lumpur. Nah, seperti Bapak Ibu adunan roti, itu bukan air lagi, dicampur air, diaduk menjadi adunan roti. Nah, ini air bisa digunakan untuk membuang air kecil. Ini air putih bisa, ini air kopi yang muncul kopinya. Air lumpur tadi proses alamiah, sedangkan air kopi dijadikan diolah jadi kopi. Nah, makanya ulun melihat Pak Ibu di Jeddah itu mensuling air asin menjadi air tawar. Air itu diolah dari air asin menjadi air tawar. Untuk air asin berubah menjadi air tawar. Suci kan? Seperti memang diolah jadi air. Nah, ini memang tantangan. Sumbernya sudah dari najis. Kalau air laut itu air bisa lautan suci, air asin itu suci. Air laut kalau sepenting diolah jadi air bening karena proses tidak bisa. Proses dari laut di Jeddah menjadi air tawar, sumbernya dari suci lalu berubah menjadi air tawar. Air asin aja sudah suci, diolah jadi air tawar, enak lagi. Ini sepenting diolah jadi air, diminum. Nah, ini makanya kita nih jangan berguru di Google, jangan berguru di YouTube, jangan berguru di TikTok, berguru dulu. Orang selama ceramah muridnya Bapak Ibu, saat mahasiswa ini, ya enak aja mulai kali ini. Ulun ini kadang-kadang ditanya orang Bapak Ibu, selesai ceramah atau sebelum ceramah. Nah, kan sebelum ceramah itu kadang-kadang kita makanan dulu guru lah. Kita makanan dulu guru lah, baru kita ke acara. Tuh orang baru mau ikan dulu. Kita makanan dulu di rumah panitianya makan apa dulu. Nanti aja setelah acara baru kita makanan. Urung langsung ke tempat itu, urung ke panggung itu, urung ada hadir di acara mau ikan. Kesian guru tuan rumah menyiapkan dulu kita makanan dulu, setelah acara makanan lagi lain lagi uangnya ini bengkak
menghargai orang. Gitu. Nah, kumpulan-kumpulan itu ada yang pertanyaan gue. Akhirnya terjadi debat kecil-kecilan. Apa pertanyaannya? Guru Udin maulidan yang kita lakukan ini adalah zaman Nabi. Ulun kan jawab langsung, ulun tanya dulu. Bapak menanyakan maulidan ada di zaman Nabi. Ulun hidup di zaman Nabi. Bapak yang bertanya pun hidup di zaman Nabi. Berarti pertanyaan Bapak tidak tepat. Kalau Bapak menanyakan ke ulun adalah maulidan zaman Nabi, dia harus mengetahui ulun bertemu dengan Nabi. Jadi ulun sahabat Nabi. Kalau dia menanyakan ke ulun ada nggak maulidan zaman Nabi, ulun belum jawab. Kenapa? Karena pertanyaannya sudah salah. Ngapain ulun jawab? Yang bertanya nggak hidup di zaman Nabi, yang ditanya nggak hidup di zaman Nabi. Benar nggak pertanyaan ini? Ulun tanya lawan dia. Nih, sama Bapak Haji Bambang. Maaf, Bapak Haji Bambang. Makanan favorit Datulian apa? Makanan favorit Datulian apa? Di mana pian tahunya? Pian kalau atau Datuk? Jangan asalnya sih. Di mana tahunya makanan Datukku favoritnya jangan asal. Pertanyaan dulu, di mana pian tahu bahwa Datulian makanan favoritnya jangan asal? Pian ketemu lah sama Datuk. Nah, kalau kada ketemu, kan percaya. Oh, ujar mama, ujar ini. Nah, berarti ujar juga. Berarti Bapak Haji Bambang menjawab ujar ini. Nah, kalau kita ngomong sama, ada nggak maulidan zaman Nabi? Ulun ikuti ulama. Sidin menjawab ujar mama ujar ini. Ya, saya pertanyaan lagi, pian tahu kuburan Datulian di mana? Tahu ke atas pada Datuk anggar, tahu kuburan anggar. Nah, tahu lagi anggar Haji Sidin kalau tahu, apalagi mana nyai ada yang mau dan di mana? Kalau sudah ini jadi ulun Pak, ulun tanya dia, isi maulid apa? Isinya maulid apa? Isi maulid acara yang diperingati umat Islam sedunia ini di mana-mana. Isi maulid apa? Ada baca Quran, ya kan? Qori. Ada nggak baca Quran di mana? Kalau pengen kadeda Quran turunnya sama siapa? Ada. Isi maulid memuji Nabi. Ada nggak zaman Nabi memuji Nabi? Ada nggak? Ada. Allah saja memuji Nabi. Sahabat aja memuji Nabi. Datang Nabi ke kota Madinah. Orang Madinah membaca min thaniyatil wajib syukru alaina mad'a lillahi ujian orang Madinah di ketika Nabi datang ke Madinah dan ulun ketemu tempat yang Nabi datang ke kota Madinah. Ulun ketemu tempat itu di pesisir kota Madinah. Tanya kepada orang-orang ahlul Madinah, ya Syekh, anta ahlul Madinah? Nah, asli. Aina makan kerja Rasulullah di Makkah ila Madinah, hijrah di Makkah ila Madinah.
di mana tempat yang Rasulullah itu datang dari Mekah hijrah menuju Madinah. Wa ahlul Madinah yaqra'una al-qasidah wa a'badul 'aliyah ya syekh ta'ala hada wal mukan. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Nah, langsung kayak ada tumpuk-tumpuk batu lah tangan. Udah ngambil berkat. Injakan Rasulullah ke kota Madinah yang Rasulullah disambut oleh orang Madinah dengan berqasidah qala al-badru alaina. Zaman sahabat aja sahabat memuji Nabi, maulidan isinya memuji Nabi. Maulid isinya silaturahim. Maulid isinya menceritakan Nabi. Ayo yang hati-hati. Sahabat itu menceritakan Nabi tadi menyampaikan ini kan kamu dagang. Rasul tadi menyampaikan hadis. Sayyidah Khadijah aja Bapak Ibu sudah mendengar cerita tentang Nabi sebelum menjadi istrinya Nabi. Sayyidah Khadijah aja mendengar cerita dari orang-orang tentang akhlaknya Nabi. Ada di Mekah orangnya jujur, akhlaknya mulia, sopan santunnya tinggi. Sayyidah Khadijah tergugah hatinya untuk lebih dekat menawarkan dagangan untuk didagangkan, diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Sayyidah Khadijah sudah mendengar tentang Nabi. Waktu Nabi hidup berbincang-bincang para sahabat tentang kehebatan akhlaknya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab mengisahkan menceritakan dalam Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, apa hal? Kita bunuh jadi Muhammad. Kenapa? Kan menceritakan Nabi itu. Tapi pemikiran mereka yang membunuh. Kalau yang lain memuji, maka momen yang tepat adalah di Rabiul Awal inilah Bapak Ibu memupuk lebih cinta dengan Nabi. Orang terfokus ada enggak acara maulid? Pertanyaannya isi maulid itu ada di Nabi. Dirangkai namanya maulid Nabi. Tolong tanya, narkoba ada di Nabi? Khamar ada. Khamar dengan narkoba beda nama aja. Khamar cair, narkoba sabu-sabu, lempok. Nah ini kalau kita kembali kepada jalan Nabi bisa, karena kita bukan hidup di jazirah Arab. Nabi pakai batu beristinja, batu. Nabi pakai batu. Nah, yang ini gimana hidup? Ngikutin Nabi. Batunya batu gunung, berderahan burik. Itu keterbelakangan intelektual Muhammad sombong ikut apa yang dilakukan Nabi. Dia aja membaca kitabnya ulama jadi kenal Nabi. Inilah bahayanya di akhir zaman kalau kita tidak kuat filter, kita terpengaruh dan mencela acara maulid. Padahal acara maulid isinya tidak bertentangan dengan agama, karena isinya terjadi dengan Nabi. Allah memuji Nabi, sahabat memuji Nabi. Allah menceritakan tentang Nabi. Ada surah Muhammad, ada surah Nuh. Allah ceritakan tentang Nabi Nuh kepada Rasulullah. Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim kepada Rasulullah. Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah pun mendengar cerita waliullah, karena Ashabul Kahfi itu para aulia, wali-wali. Nabi mendengar cerita aulia, wali-wali lewat yang disebut surah Kahfi. Berarti orang membaca manakib wali tidak salah, karena di dalam Quran ada cerita tentang wali. Ini yang terjadi sampai guru ditanya orang, guru din Nabi pernah membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani.
Apa maka pinggulnya mana si Abdul Qadir Jailani? Ini pertanyaan aneh buat Syekh Abdul Qadir Jailani belum ada di zaman Nabi. Ada mungkin Nabi membaca Syekh Abdul Qadir Jailani? Yang ditanyakan, ada pada Rasul membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada nggak Syekh Abdul Qadir Jailani di zaman Nabi? Ini nih sedikit-sedikit di zaman Nabi, sedikit-sedikit di zaman Nabi. Pas ayo makanan waktu itu nasi sop. Nah, panas. Pak, pian itu ngikutin Nabi kalau tadi. Ini Nabi itu makan 3 jari, pian itu singgung. Berarti pian harus 3 jari juga makan nasi sop. Soalnya juga jadi aja belum lagi beracara di angsaunya saja. Anak ngikutin Nabi, ayo Nabi makan 3 jari, yang dimakan Nabi gandum, ikan nasi sop. Panas pula, nyaman sih tuh. Nah itulah Bapak Ibu, hati-hati. Kembali kita lagi. Nah, nggak usah kita melayani orang yang nggak senang. Biarkan aja dia dengan egoismenya. Kita tetap membesarkan Nabi karena ulama-ulama kita seperti itu. Nah, berarti air, nama air mutlak hilang. Kalau berubah dari air menjadi lumpur, lumpur bukan air. Tapi kalau air bercampur lumpur masih ada air. Tapi kalau sudah lumpur, ya bisa lagi. Air kopi nggak bisa lagi. Airnya hilang, yang muncul kopi, makanya disebut air kopi. Dan ini diolah, bukan proses alamiah. Kakak akan bercampur teh penggul itu diolah, ada mau olah karena dicampur muncul lumpur dengan alamiah karena lumpurnya sudah ada di dalam air. Ini kopinya sudah ada di dalam air atau dibuat di kopi. Kan beda. Nah, itu Ibu. Coba kita yang hadir menjelas Pak Ibu. Nah, kemudian berarti kalau air tadi berubah menjadi lumpur, hilang daripadanya nama air mutlak, namanya lumpur. Kalau air bercampur lumpur, beda dengan air lumpur. Beda. Sebelum lumpurnya muncul, airnya ada bening. Diaduk oleh kerbau, diaduk oleh kekanakan, lalu bercampurlah air itu dengan lumpur. Yang muncul lumpurnya atau airnya? Muncul dalam airnya, maka tetap suci dan mensucikan. Kalau sudah berubah menjadi lumpur, airnya ada, yang muncul lumpurnya tidak bisa lagi dikatakan nama air mutlak. Nah ini penting untuk dipahami baik-baik supaya jangan bingung. Demikianlah hasil perkataan Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Ubbah, nama kitab. Tulis Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar di situ Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar bermadzhab Syafi'i, dan kekalampain mengarang kitab Sabilul Muhtadin. Banyak ambilan referensi dari ulama berkaliber internasional, dan jumlah banyak tawadhu'nya dari orang banyak menyebut nama ulamanya Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Ubbah, nama kitab. Itu Bapak Ibu kitab yang berkualitas itu. Ulun pernah mengkritik satu kitab. Benar, nama kitab yang diulun kritik Sarantang Saruntung. Sarantang Saruntung isinya ilmu batin, kebatinan. Kritik kitab itu. Sarantang Saruntung, kitabnya.
Pun kalau menyebut nama orang yang menyusunnya. Setelah ulun kritik ini kitab, ulun tanyakan kepada toko kitab, kenapa bubuhan hitam menjual kitab ini? Kenapa? Karena guru kitab ini definisinya ada masalah. Nah, definisinya sudah bermasalah. Kalau definisinya sudah bermasalah, penjabarannya masih salah ini. Ulun sebut itu kitab sarana-sarana. Kalau kalian tahu pengantin kedua, ulun pengarangnya. Nah, pengarangnya siapa? Itu Bapak Ibu dibaca di mana-mana oleh ini kitab itu. Ulun tanya, setelah ulun mengkritik kitab ini, Bapak Ibu, definisinya sudah bermasalah. Ternyata maaf muridnya nggak terima. Ulun kan itu kitab ada kitab apa ini? Kenapa makanya definisinya sudah bermasalah? Kenapa masalah definisinya? Kita kan ngerti kita kan. Nah, ini definisinya kenapa masalah? Apa jawabannya? Ngalihin dulu dengan kami berjual. Sampai ini dikisahkannya muridnya si guru nama musuh kitab itu. Lalu muridnya menerima dulu menceritakan kitab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini guru Udik. Ya, guru Udik banyak. Guru Udik yang mana? Ada guru Udik yang mengkritik kitab guru kami. Oh, kita bukan mengkritik, kita mempermasalahkan definisi dari masalah tabaruk, masalah hadiah, masalah tawassul. Kenapa itu salah definisi? Nah itu waktu itu di kitab itu. Kalau salah definisi, guru nanya. Guru mengarang kitab itu referensinya dari mana? Ambilannya dari mana? Orang di perkuliahan harus ada punya daftar perpustakaan. Kalau di perkuliahan tidak ada daftar perpustakaan, itu apa namanya itu? Skripsi lah. Diterima nggak? Oleh dosen? Nggak diterima, berarti bapak mengarang kitab. Sekehendaknya harus ada referensi dong. Kenapa? Makanya ulun tanya, kenapa definisinya bermasalah? Berarti gurumu ambilannya dari mana? Ulun tanya itu. Saya akan stop ngomong permasalahan kitab yang dikarang gurumu apabila kamu sebagai murid membuktikan referensi buku kitab yang dikarang gurumu itu. Aku minta referensi. Tanyakan kepada gurumu. Apabila gurumu menunjukkan referensinya di kitab itu, aku baca kitab itu. Tapi karena kitab turun masalah, aku jawabkan kepada yang penjual buku itu, kitab itu. Ini kitab bermasalah ini. Referensinya apa namanya? Definisinya sudah salah. Ya Bapak Ibu, pernah kejadian di Jakarta, ulun pas di setelah pernah, maaf, waktu itu Ustaz Yusuf Mansur memberikan tausiah. Agim kan ada tuh Yusuf Mansur membagi buku itu berjudul Mukjizat Sedekah. Salah, ini mukjizat sedekah. Sedekah itu bukan Nabi Rasul, mukjizat itu diarahkan kepada Nabi Rasul. Salah pemasangan kata-kata. Kalau yang sudah salah nikmat mukjizat sedekah, mukjizat kesedekah itu hancur definisi mukjizat. Mukjizat itu kepada Nabi dan Rasul. Di dalam ilmu mantik definisi itu menentukan penjabarannya. Lalu baik berbagi buku di setiap itu mukjizat sedekah. Panitia, boleh ya saya ketemu Ustaz Yusuf? Boleh. Kenapa? Ingin pesan buku ya? Ya ada yang saya tanyakan. Oh iya, sekarang Pak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman. Dari mana Anda? Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Ketemu sama sampean Pak Ustaz. Terima kasih. Ada apa dari ke Jakarta? Ada yang ya ada urusan keluarga lah. Beli barang di Tanah Abang. Kebetulan ada pengajian di Istiqlal.
Alhamdulillah, terima kasih. Pak Ustaz, ini mujizat sedekah di buku ini. Enggak, Pak Ustaz. Menurut Pak Ustaz, kan mujizat sedekah, mujizat itu kan arahnya ke Nabi dan Rasul. Kenapa maka sedekah? Jangan keajaiban sedekah, keistimewaan sedekah, dahsyatnya sedekah sesuai. Kalau mujizat menghancurkan definisi lagi, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Iya. Semua di mikrofon, semua kita dikumpulkan kembali. Ada yang perlu direvisi. Mantap juga. Oh iya iya iya. Nah itu bagus Pak. Ada junang sarip ya. Ikutan lagi nih kamu. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikebiri Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan tidak boleh dikebiri. Ilmu pengetahuan memang seperti itu. Mengungkap kasus itu ilmu pengetahuan. Kalau kita diam berbahaya. Mukjizat Nabi Sulaiman benar, mukjizat Nabi kita benar. Karena hancur mukjizat, definisi mukjizat, hancur definisi karamat, hancur definisi maunah, hancur semua. Tapi yang aja Bapak Ibu nggak terima, apa beda amunisi dengan imunisasi? Amputasi pasti yang nggak terima kalau salah. Amunisi, amputasi, imunisasi. Mirip-mirip Pak Guru kurang lebih mau lebih itu sekolah. Amunisi ini hubungan kepada senjata nih. Imunisasi, nah ini hubungan disuntikan nih. Amputasi kan ada penyakit. Ya, anak ulun guru di amunisi hubungannya guru. Iya orang berilmu. Lihat Datuk Kalam Raya, jujurnya Datuk Kalam Raya mengajarkan kepada kita ambilan kuhir sidin bahwa air itu tidak lagi dinamakan air mutlak kalau berubahnya seperti lumpur, air itu jadi lumpur, berarti airnya sedikit, lumpurnya yang banyak. Kalau air itu bercampur lumpur masih muncul airnya, digunakan boleh mandi wajib, boleh basuh dan sebagainya. Apa kata dokter bayar? Sebagaimana dikatakan jujurnya dokter bayar Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah ini satu pelajaran kita Pak Ibu Allah ya. Guru Udin, menurut pendapat ulama maulidan itu mayoritas ulama mengatakan maulidan itu bid'ah dan sesat Guru Udin. Kalau tidak terpengaruh kalimat itu, Pak sebut ulamanya siapa? Menurut pendapat para ulama Guru Udin, ulama siapa yang mengatakan maulid itu bid'ah dan sesat? Ulama siapa? Karena yang sudah menyebut ulama tapi tidak menyebutkan namanya. Dan tukang dalam kitab Sabilul tadi menyebutkan nama ulamanya, menyebutkan nama kitabnya. Jujurnya ulama ya. Itu tiap orang kuliah keluarga, tiap orang kuliah. Kita sekarang perang orang perang pemikiran. Ada lagi perang seperti zaman Rasul. Nah ini Pak Ibu yang penting dan itu kampanye mengajarkan. Menurut pendapat saya jangan ngomong agama itu. Menurut pendapat ulama saya, aku guru di ini ada pengajian yang apabila bakal guru dinai itu mandi wajib. Jadi ulun bakal mandi wajib. Karena kan kantor itu kan dari najis, kan berbau. Ini berbau, kantor itu yang bisa berbau, bisa ada. Nah, berarti kantor itu kalau nyakal berbau, nah kan mandi dulu. Kalau dia berbau, mandi. Karena bau itu kan dari najis, berarti bau itu najis. Salah Pak, najis dengan bau beda. Kalau bau itu sifat. Kalau kantor itu berbau, berarti maaf, memang kotoran belum bersih lagi di perut kita.
Kalau bau itu bukan najis, tapi bau itu najis. Bau najis. Kayak apa Pak kalau kita pengantutan? Ini nih pengajian ada anehnya ini. Nah, ada pula guru yang pendapat apabila bakanti guru kami juga disuruh murid itu. Nah, guru kitabnya, kamu bukan kitabnya. Karena siapa kitabnya? Ada guru ini langsung dari guru kami, guru mengarang ke sini guru. Ada guru ini ambilnya dari mana nih? Si itu dapat ilmu lagi guru. Nah, ya. Apabila buang angin, maka kalau ingin suci batin hendaklah dicuci karena angin itu dari najis, maka dicucilah supaya bersih batin kita karena angin yang keluar dari pantat itu adalah dari bau dan bau itu juga najis, maka bersihkanlah. Jadi bulan pas apa yang pas bro? Apabila buang angin dan tak cirit saat itu ya wallahu a'lam asli aja ini hebatnya itu kalau mudahan banyak umur dan sehat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر بحسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم